wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ray. Kalian bisa memanggil saya Perkenalkan nama saya Muhammad Rifan. Kalian bisa memanggil saya Ray. Dan saya akan membawakan cara melakukan plank. Yang pertama, melakukan plank itu seperti ini, seperti posisi push up, seperti ini. Tapi bedanya sama push up itu kan push up turun ke bawah, kalau ini dia tetap diam dan tangannya seperti ini ke bawah, tekuk seperti ini. Kalau bisa kalian tahan selama lama sebisa kalian. Dan aku menjelasin tentang plank. Plank itu yang pertama bisa memperbaiki postur tubuh. Postur tubuh bungkuk umumnya disebabkan oleh otot inti tubuh. Nah, makanya posisi plank itu membuat otot bagian atas tubuh kita tertarik belakang dan turun dalam waktu bersamaan. Plank akan mengoreksi tulang belakang yang bengkok sekaligus memperkuat daerah punggung atas dan bahu, leher, serta dada dan otot perut. Latihan plank juga bisa melatih otot di punggung bawah, pinggul, dan panggul sebagai pusat gravitasi yang lebih mantap. Pada akhirnya, plank bisa dapat memberikan Anda postur tubuh yang baik dan stabil. Postur yang baik juga akan bisa membuat kalian tampak lebih tinggi dan ramping, yang mengenjot kepercayaan diri kalian secara keseluruhan. Terbiasa, plank juga membuat kalian bisa duduk tegap tanpa dipaksakan, sehingga tidak akan mudah kelelahan ketika terlalu lama duduk di depan laptop setiap hari. Misalnya, kalian bisa duduk kayak gini. Nah, kalau misalnya lama-lama plank mulu, kalian biasanya kayak gini. Jadi nggak bungkuk lah gitu si duduknya. Dan yang kedua itu meningkatkan kelenturan tubuh. Otot tubuh haruslah lentur dan fleksibel agar kalian bisa bergerak bebas seluas mungkin tanpa merasa cepat lelah. Ya, apapun gerakan yang kalian buat, misalnya membungkuk untuk mengikat tali sepatu, akan sangat menguras tenaga. Apabila otot tubuh Anda lemah atau tidak fleksibel, hal ini pun nanti akan memperbesar resiko yang cedera saat beraktivitas, kram kaki atau sakit punggung misalnya. Rutin melakukan plank juga bisa membangun inti yang lebih stabil dan kuat, tapi tetap fleksibel. Otot yang dapat menstabilkan koordinasi tubuh sekaligus membuat jangkauan gerak yang lebih luas serta efisien. Otot tubuh yang lentur juga bekerja sebagai penahan benturan alami untuk sendi kalian. Yang ketiga, memantapkan keseimbangan tubuh. Plank melatih kalian untuk menahan satu posisi dalam waktu lama, untuk memperkuat otot bagian tengah tubuh, punggung bagian atas dan bahu, serta daerah panggul. Pada akhirnya, otot inti yang kuat akan membantu menciptakan pusat gravitasi tubuh yang lebih tinggi dan stabil, sehingga keseimbangan tubuh pun lebih mantap. Alhasil, kalian tidak mudah goyah atau jatuh saat berjalan, juga terhindar dari cedera saat beraktivitas. Yang keempat, mengencangkan perut. Fungsi ini sama seperti fungsi waktu kita melakukan push up. Tapi bedanya ini sekitar 10%-an dari lemak tubuh mengendap di perut. Lemak perut atau lemak visceral adalah jenis lemak tubuh yang paling berbahaya. Kelebihan lemak di area ini terkait dengan berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari penyakit hati, demensia, hingga kanker payudara. Nah, perut rata dan kencang adalah manfaat plank lainnya yang bisa kalian dapatkan jika. Jadi, kalau misalnya kalian respect atau enggak kalian mau mengencangkan perut gitu, kalian bisa melakukan plank ini setiap hari dengan rutin. Itu akan nanti membuang lemak-lemak menjadi otot perut yang kencang dan rata. Memiliki otot inti yang kuat dapat membantu mengoptimalkan proses metabolisme tubuh untuk membersihkan racun, penyerapan gizi, hingga pengaturan keseimbangan hormon yang lebih efisien. Nih, cara menahan plank lebih lama adalah
semakin lama kalian melakukan plank, itu semakin biasa kalian bisa melakukan plank dengan lama. Misalnya awal kalian bisa melakukan plank itu hanya semenit 2 menit. Nanti kalau setiap hari kalian melakukan plank, seperti setiap hari, seminggu 7 kali, atau enggak sehari 2 kali, setiap hari seperti itu, kalian bisa nanti ngeplank bisa 5 menit, 4 menit, bahkan 10 menit juga bisa. Nah, makanya kita harus memperbanyak olahraga supaya tubuh kita menjadi sehat dan efisien dan bugar juga pastinya. Nah, bagi pemula yang cobalah menahan dulu. Misalnya waktu yang kalian targetkan, misalnya untuk pemula 30 detik, udah 30 detik. Nanti kalau misalnya untuk selanjutnya kalian naikin dikit lagi, naikin waktunya, misalnya dari 30 detik ke semenit, nanti naikin 15 detik, 15 detik nanti naikin ke 30 gitu. Jadi kalian bisa melatih, jadi kalian bisa supaya terbiasa lah, supaya tidak kalah. Dan jangan lupa pemanasan dulu sebelum plank, jangan asal, karena bisa cedera perut. Saya pernah waktu itu pertama kali cobain plank dan saya nggak pemanasan, akhirnya saya cedera perut dan malam itu saya nggak bisa tidur gara-gara perut saya sangat sakit gara-gara saya salah gerakan. Kalian info lebih lanjutnya kalau mau penasaran tentang info update-nya tentang plank, kalian cari di Google atau enggak di YouTube, ada di situ. Saya hanya menjelaskan secara singkat. Segitu saja penjelasan saya dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.